Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Lestari. Saya dari kelas 12-2. Di sini saya akan menceritakan atau berstorytelling tentang masa demokrasi parlementer, sebuah kisah dari 1950 sampai dengan 1959. Setelah Indonesia merdeka, negeri ini ibarat anak muda yang baru belajar berdiri sendiri. Pada tahun 1950, Indonesia baru memulai perjalanan barunya dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer. Bayangkan, kita baru mulai mencoba sistem yang dimana seorang presiden dijadikan sebagai simbol negara. Sementara itu, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, ceritanya begini, setiap kali kabinet terbentuk, mereka harus dapat dukungan mayoritas dari parlemen. Tapi, yang namanya politik, partai-partai ini seringkali nggak sepaham. Ada partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Partai-partai ini sering bikin koalisi untuk jalanin pemerintahan. Sayangnya, nggak pernah bisa bertahan lama. Sedikit saja ada masalah, langsung ada partai yang keluar dari koalisi. Akibatnya, selama 9 tahun, Indonesia harus mengganti kabinetnya sebanyak 7 kali. Bayangin, seberapa seringnya pemimpin kita harus membongkar pasang tim. Misalnya, ada satu kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Natsir adalah seorang Perdana Menteri dari Partai Masyumi. Natsir dan timnya mencoba fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia yang masih carut-marut. Gak berselang lama setelah terbentuk, koalisi ini mulai goyah. Banyak sekali partai-partai yang gak sepakat dengan kebijakan Natsir. Akhirnya kabinet pun jatuh, dan Indonesia harus memulai lagi dari awal dengan kabinet yang baru. Sementara itu, di sisi ekonomi, Indonesia masih harus berusaha bangkit dari ekonomi kolonial warisan Belanda. Sebagian besar aset-aset penting seperti perkebunan dan industri masih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah mencoba nasionalisasi aset-aset ini dan mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda supaya Indonesia bisa lebih mandiri. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Ekonomi kita masih terlalu lemah, dan jika hal itu terjadi, maka inflasi akan menjadi masalah yang besar. Yang menonjol pada masa itu di bidang ekonomi adalah Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau seorang Perdana Menteri mempunyai visi yang sangat besar. Ia berkeinginan supaya Indonesia tidak bergantung pada hasil bumi, tetapi juga mempunyai hasil industri sendiri. Bahkan, ia merencanakan pembangunan industri ringan dan meningkatkan ekspor. Tetapi sekali lagi saya katakan, karena Indonesia sering kali menggonta-ganti kabinet, banyak sekali program yang akhirnya terhenti di tengah jalan. Di tengah situasi ketidakpastian ini, rakyat mulai jenuh. Kabinet ganti terus, tetapi tidak ada hasil signifikan yang mereka rasakan. Soekarno, sang presiden pada masa itu, berpikir kalau sistem parlementer sangat tidak cocok untuk Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dengan dekret itu, ia bisa mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Adalah Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin, yang dimana Soekarno mengambil alih lebih banyak atas pemerintahan. Nah, begitulah kisah dari demokrasi parlementer, sebuah kisah dari 1950 sampai dengan 1959 dari saya Della Lestari, dan saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.